Di video sebelumnya, kita bicara soal mengapa negara butuh polisi, bahkan tanpa tentara sekalipun. Dan di akhir video itu, ada pertanyaan yang belum dijawab. Negara mana yang paling berhasil membangunnya? Spoiler, jawabannya bukan Amerika Serikat, bukan Inggris, dan bukan negara dengan anggaran polisi terbesar. Jawabannya justru negara-negara yang mungkin belum terlalu sering kamu dengar dalam konteks ini. Sebelum masuk ke negaranya, kita perlu sepakat dulu, berhasil itu diukur dari apa? Bukan dari jumlah polisi, bukan dari anggaran, bukan dari seberapa canggih senjatanya. Ukuran yang paling bermakna adalah satu, seberapa besar warga mempercayai polisinya. Karena polisi yang tidak dipercaya, tidak akan dibantu warga. Dan tanpa bantuan warga, polisi tidak bisa bekerja efektif. Kepercayaan adalah bahan bakar dari seluruh sistem keamanan. Data yang kita pakai, survei kepercayaan publik Ipsos di 28 negara, Indeks Keamanan Internal Global, WISPI, dan berbagai studi kriminologi komparatif. Finlandia secara konsisten menempati posisi teratas dalam hal kepercayaan publik terhadap polisi. Hampir tidak ada perbedaan antara yang muda dan tua, kaya dan miskin. Hampir semua kelompok warga percaya pada polisinya. Apa rahasianya? Pertama, seleksi dan pendidikan yang sangat ketat. Calon polisi Finlandia harus menyelesaikan program 3 tahun penuh di Police University College. Bukan sekedar pelatihan fisik, tapi juga etika, hukum, psikologi, dan komunikasi. Hanya sebagian kecil pelamar yang lolos. Kedua, negara kesejahteraan yang kuat. Ketimpangan sosial di Finlandia sangat rendah. Ketika orang tidak putus asa secara ekonomi, angka kejahatan turun. Dan ketika kejahatan turun, polisi tidak perlu bersikap defensif atau agresif kepada warga. Lingkaran positif ini yang membuat kepercayaan tumbuh alami. Ketiga, transparansi. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh polisi ditangani terbuka. Warga tahu ada mekanisme pengawasan yang nyata, bukan sekedar janji. Jepang punya pendekatan yang unik dan berbeda dari model Nordik. Kuncinya ada pada sistem Koban, pos polisi kecil yang tersebar di setiap lingkungan. Bukan kantor polisi besar yang jauh dan intimidatif, tapi pos yang ada di tikungan jalan, di dekat stasiun, di tengah komunitas. Polisi di Koban hafal wajah warga sekitar. Mereka sering dimintai arah, membantu orang tersesat, bahkan ikut hajatan warga. Hasilnya, polisi tidak dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari komunitas itu sendiri. Model ini berhasil karena Jepang membangun kehadiran polisi sebagai layanan, bukan kontrol. Dan itu mengubah dinamika kepercayaan secara fundamental. Islandia adalah negara dengan salah satu polisi paling tidak bersenjata di dunia. Dalam tugas sehari-hari, polisi Islandia tidak membawa senjata api. Dan meski begitu, tingkat kriminalitas mereka sangat rendah dan kepercayaan publik sangat tinggi. Ini bukan kebetulan. Islandia memiliki masyarakat yang homogen secara kepercayaan sosial. Orang-orang sudah terbiasa menyelesaikan masalah tanpa konfrontasi. Ketika polisi tidak datang dengan senjata, warga pun tidak merasa diperlakukan sebagai ancaman. Interaksi jadi lebih manusiawi dan kepercayaan lebih mudah terbentuk. Pelajaran dari Islandia, kurangi eskalasi, bukan tingkatkan kekuatan. Belanda masuk kategori teratas survei kepercayaan Ipsos 2022, sejajar dengan Denmark. Yang menarik dari model Belanda adalah pendekatannya yang sangat proaktif. Polisi tidak hanya merespons kejahatan, tapi aktif masuk ke komunitas, sekolah, dan lingkungan berisiko untuk mencegah sebelum terjadi. Belanda juga dikenal dengan pendekatannya yang pragmatis terhadap kejahatan ringan. Kebijakan toleransi terkontrol terhadap narkoba lunak misalnya, mengurangi kriminalisasi massal yang biasanya menciptakan ketidakpercayaan antara polisi dan kelompok muda atau kelompok marginal. Dari keempat negara ini, Finlandia, Jepang, Islandia, Belanda, ada 3 pola yang selalu muncul bersamaan. 1. Pendidikan polisi yang panjang dan holistik. Bukan sekedar latihan fisik dan taktik,
tapi etika, komunikasi, dan pemahaman tentang masyarakat. Polisi yang terlatih lebih percaya diri, dan yang lebih percaya diri lebih jarang berlebihan dalam bereaksi. 2. Ketimpangan sosial yang rendah. Di semua negara ini, negara hadir lewat jaminan sosial yang kuat. Ketika orang tidak putus asa, kejahatan turun. Ketika kejahatan turun, polisi tidak perlu bersikap seperti tentara yang sedang berperang. 3. Akuntabilitas yang nyata. Warga tahu bahwa kalau polisi melanggar, ada konsekuensinya. Bukan dilindungi institusi, bukan ditutup-tutupi. Akuntabilitas adalah yang mengubah kepercayaan dari terpaksa menjadi tulus. Negara-negara yang paling berhasil membangun polisi bukan yang paling keras, bukan yang paling bersenjata, dan bukan yang paling banyak. Mereka berhasil karena memahami satu hal. Polisi yang ditakuti bisa menjaga ketertiban, tapi hanya polisi yang dipercaya yang bisa menjaga kedamaian. Dan membangun kepercayaan itu bukan hanya tugas polisi, itu tugas negara secara keseluruhan. Dari kebijakan ekonomi, sistem pendidikan, sampai desain kelembagaan yang memastikan tidak ada yang kebal hukum. Menurut kamu, Indonesia sudah di posisi mana? Dan apa satu hal yang paling perlu diubah? Tulis di komentar.